Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya, pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Beb, kamu bawa motor sendiri, Beb. Bisa nggak, Beb, ke kantor? Diduga sopir mobil hilang kendali, 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Jumat pagi. 2 pengendara motor luka-luka, 5 mobil dan 2 sepeda motor terlihat rusak di tengah jalan. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah 1 jam, ke-7 kendaraan yang terlibat dievakuasi ke bahu jalan. Kronologis kejadian saat kondisi jalan dalam keadaan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Tiba-tiba kendaraan dinas berplat merah dari arah Jatinegara menuju Rawamangun melaju dengan kencang dan hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Betul aja sih ini, cuma kebentur Nasrul. Tadi yang mobil Fortuner itu mobil apa sih, itu yang aku tahu? Mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Oke, sebenarnya masih trauma. Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, 2 kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali iNews Siang hari ini dari informasi mengenai polisi yang kembali menggelar olah TKP untuk mendalami penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Olah TKP digelar di rumah indekos tempat korban ditemukan tewas. Sejumlah petugas kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi mendalami penyelidikan kematian Arya dengan memeriksa sejumlah bagian atau ruangan di rumah indekos korban. Sebelumnya polisi telah mengantongi CCTV berisi rekaman aktivitas terakhir korban. Sejumlah saksi termasuk istri dan rekan korban juga diperiksa. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam rekaman CCTV pemirsa, dua pria yang salah satunya adalah penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Dalam rekaman CCTV juga tampak Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Senin malam tanggal 7 Juli 2025 lalu. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Pada pukul 23.34, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamar kos. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa terbaring di dalam kamar. Dan saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait olah TKP di indekos diplomat muda yang tewas dengan wajah terlilit lakban, kita bergabung bersama rekan Syahreza Zanski di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Syahreza, apakah olah TKP masih berlangsung? Ya, baik Deta dan juga Mirsa, selamat siang. Olah TKP sejatinya masih berlangsung, bahkan sudah dimulai sejak sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kepolisian yang terdiri dari Puslap 4, Dokpol dan juga tim Inafis ini masih menelusuri beberapa area ya yang berada di indekos TKP. Ditemukannya diplomat muda yang ditemukan tewas dengan wajah terisolasi ataupun dengan lakban tentunya. Dan memang hingga saat ini proses olah TKP masih berlangsung, Deta, dan fakta yang ditemukan bahwasanya untuk akses daripada kamar korban sendiri ini menggunakan smart lock ya, artinya hanya penghuni yang bisa masuk dalam akses tersebut dan masih kecil kemungkinan adanya pihak luar yang bisa menerobos area tersebut. Dan kini tadi kami melihat ada melihat ada penjaga toko vape yang dipanggil oleh kepolisian untuk membukakan pintu daripada toko vape tersebut, mengingat diduga ini toko tersebut ruangannya bersebelahan ataupun dekat dengan kamar daripada korban itu tersendiri yang berinisial ADP yang merupakan diplomat muda. Dan memang dari informasi yang kami terima juga, Deta, bahwasanya proses ataupun jenazah korban telah dipulangkan ke keluarga korban yang berada di Bantul, Yogyakarta, dan pihak kepolisian sekarang masih melakukan serangkaian penyelidikan, baik itu temuan CCTV dan juga perangkat digital merupakan yang termasuk diantaranya adalah laptop. Dan kami masih menunggu, Deta, apakah nanti ada temuan menarik dari olah TKP yang dilakukan pada hari ini. Namun bisa dipastikan tim Puslap 4, Dokpol dan juga Inafis masih melakukan olah TKP sudah 2 jam lebih, masih ada di dalam, baik itu menelusuri area halaman parkir mobil dan juga di dalam kosan itu sendiri dan juga di depan halaman kamar daripada korban tersebut. Dan untuk diketahui juga, Deta, bahwasanya ADP ditemukan tewas di dalam kamar kosannya pada Selasa lalu, dan jenazah korban ditemukan dalam kondisi wajah yang terikat isolasi ataupun lakban. Dan memang hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab korban ini ditemukan tewas, belum diketahui pasti penyebabnya apa. Dan memang hingga saat ini, Deta, masih dilakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan hasil temuan daripada CCTV, di mana seperti kita ketahui dalam penemuan CCTV tersebut ada 2 orang yang melakukan dobrak paksa kamar korban. Salah satu diantaranya adalah penjaga kosan, dan dalam temuan rekaman CCTV lainnya ini ADP ditemukan tengah membuang
maksudnya diperlihatkan tengah membuang sampah pada malam hari. Tidak ada aktivitas yang janggal terkait pembunuhan, namun masih ada dugaan yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun bisa dipastikan data proses olah TKP masih diberlanjutkan pada hari ini, dan kami masih menunggu apakah ada fakta-fakta lain yang menarik tentunya. Terlepas tadi ada salah satu penjaga toko vape yang dipanggil ke dalam untuk bisa membukakan akses bagi para tim kepolisian untuk bisa menelusuri ataupun menyelidiki lebih lanjut. Dan perlu diketahui juga, Deta dan juga pemirsa, ditemukan tewas korban berinisial ADP berusia 39 tahun di kamar kosnya pada Selasa, dan belum diketahui pasti penyebab kematiannya apa. Namun bisa dipastikan proses olah TKP masih berlangsung pada siang kali ini. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Syahrisa. Kita tunggu fakta-fakta terbaru yang muncul dari hasil olah TKP ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih misteri. Polisi berjanji akan mengumumkan hasil investigasi kasus tersebut pada pekan depan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan akan mengumumkan hasil penyidikan kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan dalam 1 pekan mendatang. Hingga kini polisi masih periksa sejumlah alat bukti seperti rekaman kamera pengawas, hasil otopsi, serta perangkat digital milik korban. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Oke. Ya, cukup. Dari hasil visum sementara Ya, saya belum membaca, tapi itu masih dipelajari oleh tim penyelidik. Dan sekarang udah saya ambil alih di tingkat Polda. Oke? Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guest House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Dari Jakarta, Rani Sajangbati, iNews melaporkan. Kondisi jasad mendiang Arya yang mengenaskan terlilit lakban menimbulkan pertanyaan publik terkait penyebab kematian diplomat yang dikenal cerdas dan rendah hati. Dan berikut fakta-fakta kematian Arya Daru. Jasad Arya Daru Pangayunan ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 8:30 pagi di indekosnya di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Penemuan jasad Arya dimulai dari kecurigaan penjaga indekosnya karena korban tidak terlihat dalam beberapa waktu. Saat kamar indekosnya dibuka, jasad Arya ditemukan dalam posisi mengenaskan dengan kepala dan mulut yang terlilit lakban. Yang menyisakan banyak pertanyaan adalah kondisi kamar mendiang Arya yang terkunci dari dalam. Selain itu juga tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu indekos ataupun tanda-tanda adanya pembobolan. Polisi juga mengatakan usai korban ditemukan tidak bernyawa, tidak ada barang milik korban yang hilang. Dan meskipun temuan-temuan ini merujuk kepada penyebab non-kriminal, polisi belum menyampingkan unsur pembunuhan hingga hasil otopsi keluar. Dari CCTV, korban terlihat beraktivitas normal pada malam sebelumnya. Pada Senin malam pukul 22:30, korban terlihat membuang sampah makanan di dapur umum, bahkan sempat menyapa penjaga malam indekos. Hal ini memperkuat tidak adanya orang lain yang masuk ke kamar korban. Meskipun tidak ada tanda kekerasan pada korban, namun polisi menemukan adanya sidik jari yang menempel pada lakban. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan, termasuk penjaga kos, pemilik kos, istri korban, dan tetangga kamar. Pemirsa, sosok mendiang Arya memang bukan orang sembarangan. Dikenal berprestasi dan menyenangkan. Arya juga dilibatkan dalam berbagai misi penting seperti evakuasi WNI dari Iran dan Turki. Meski demikian, Kemlu meminta publik untuk tidak berspekulasi.
Mendiang Arya juga memiliki riwayat sejumlah penyakit termasuk GERD dan kolesterol. Dari berbagai pemeriksaan, polisi pun akan memadukan keterangan saksi dan hasil otopsi. Hingga kini penyelidikan masih membuka kemungkinan apakah kematian ini disebabkan oleh bunuh diri, kecelakaan, ataukah kejahatan yang terselubung.